Setiap hari sebagai gubernur, urusan saya itu ada 3, ya. Jadi 1, mengurusi darurat kesehatan. Darurat kesehatan ini memastikan pasien-pasien terurus, memastikan keselamatan dari keselamatan dari dokter, keselamatan dari perawat, memastikan APD ini susah nyarinya, duitnya ada tapi barangnya tidak mudah, ya. Ventilator itu untuk orang yang sudah susah bernapas, harganya mahal. Ventilator itu bisa 500 juta sampai 700 juta. Kalaupun ada uangnya, barangnya juga susah, ya. Jadi sampai ada rumah sakit harus memilih ini ventilator dipakai buat siapa saking kurangnya. Dan dokter melakukan keputusan sulit, akhirnya si ventilator ini diberikan kepada yang muda-muda dengan asumsi bahwa yang muda ini bisa lebih survive, ya. Jadi pilihan yang sulit. Nah, yang kedua adalah keseharian kami mengurusi pelacakan, ya, memastikan siapa ODP, siapa PDP, karena kita ini Jawa Barat ini seperti Korea Selatan, jumlahnya hampir 50 juta. Dari 50 juta penduduk ini, Korea Selatan melakukan pengetesan sebanyak 300.000. Dari 300.000 pengetesan ini, Korea Selatan bisa menemukan peta. Ternyata dengan 0,6% dari jumlah penduduk, Korea Selatan bisa tahu virusnya ngumpul di kiri, kanan, depan, belakang. Nah, Jawa Barat ini baru mendekati 100.000. Nah, berita buruknya dengan 100.000, Jawa Barat menemukan 1.200 pasien yang positif. Tapi karena ini melakukan melalui rapid test, maka harus dilakukan swab test yang berikutnya. Sedang menunggu. Per hari ini sudah 700 di Jawa Barat. Trennya memang masih konsisten, kira-kira begitu. Nah, apa bedanya rapid test dengan PCR? Kalau rapid test itu dites dengan darah, alatnya itu seperti tes kehamilan, kira-kira begitu. Tapi akurasinya nggak terlalu bagus, mungkin maksimal 70%. Nah, si rapid test ini hanya seringkali menemukan Anda punya virus atau tidak kira-kira, tapi tidak spesifik COVID-19. Nah, oleh karena itu kita harus punya tes masif yang kedua yang namanya PCR, yang menggunakan dahak dari hidung dimasukin ke sini, kemudian diambil dahak dari tenggorokan. Nah, itu akurasinya mendekati 100%. Cuman harganya mahal, tapi alhamdulillah kemarin kita beli dari Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan? Karena hubungan dengan orang-orang Korea memang sangat baik. Kebetulan di sini semua penggemar K-pop, drama Korea, Descendant of the Sun, apalagi filmnya Nome, Itaewon Class, Crash Landing on You, dan lain sebagainya lah pokoknya. Nah, setelah beli dari Korea Selatan, kita bisa melakukan pengetesan lebih banyak dari yang tadinya hanya 140 sampel per hari menjadi hampir 2.000 sampel per hari, alhamdulillah. Makin banyak yang bisa dites, insya Allah makin mudah kita menemukan peta dan makin besar kemungkinan kita melakukan blokade, ya, kira-kira begitu. Jadi urusan pertama sebagai gubernur hari ini dan kepala gugus tugas
adalah memastikan fasilitas darurat kesehatan itu memadai. Itu urusan besar sekali, tidak mudah. Kemudian yang kedua, memastikan pelacakan semasif mungkin supaya kita nggak kecolongan, ya, dan melakukan edukasi, ya. Salah satunya adalah jangan mudik. Kenapa jangan mudik, saya kasih tahu. Pertama, di Jawa Barat, dari 100% yang positif COVID, itu ternyata hampir tidak ada di anak sekolah. Saya ulangi lagi. Di Jawa Barat, dari 100% positif COVID, hampir tidak ada anak sekolah. Ini artinya anak sekolah itu kelompok manusia yang paling disiplin, ya. Mereka taat pada gurunya, taat pada orang tuanya, diam di rumah, dan akhirnya memang tidak ada. Ini membuktikan kelompok disiplin, tinggal di rumah, tidak macam-macam, tidak terkena positif COVID. Itu kelompok anak-anak. Statistik kedua, yang kena COVID di Jawa Barat adalah 60% lelaki, 40% perempuan. Berarti perempuan lebih disiplin dibanding laki-laki. Perempuan tidak lebih rebel atau macam-macam dibanding lelaki, kira-kira begitu. Kemudian dari 100% positif COVID di Jawa Barat, itu yang kena positif rata-rata usia 50 tahun ke atas. Jadi penyakit ini memang menghancurkan orang yang kenanya melalui penyakit-penyakit yang bawaannya. Maka kalau usianya di atas 50, 60, 70 pasti rawan. Jadi jaga ayah ibu kita, jaga nenek dan kakek kita, jangan sampai mereka berkerumun, bersentuhan karena bentengnya gitu ya, lapis-lapis benteng pertahanannya itu lebih lemah. Jadi itu, sehingga pembawa virus ini kebanyakan adalah lelaki milenial. Itu data di Jawa Barat. Itulah kenapa hasil statistik mudik, rata-rata yang mudik itu adalah milenial. Maka kalau Anda sayang kepada Anda di kampung, di wilayah, mohon jangan mudik dulu. Karena statistik di Jawa Barat menunjukkan ada yang orang tua 70 tahun tadinya sehat, sekarang positif COVID karena dikunjungi oleh anaknya dari Jakarta Raya. Kedua, ada kepala desa di Sumedang, tidak ada histori pergi kemana-mana, kemarin di swab test dia hasilnya positif COVID karena didatangi oleh rombongan pemudik-pemudik yang datang ke desanya. Kemudian di Bandung ada suami kena positif gara-gara istrinya pulang mudik dari Jakarta. Yang berikutnya di Cianjur ada 2 keluarga di kampung tiba-tiba dites positif COVID, itu gara-gara dikunjungi mereka yang datang juga dari Jakarta. Jadi bayangkan ya, orang yang datang dari zona merah kemudian datang bersilaturahim kepada zona yang masih hijau, hasilnya mengindikasikan menginfeksi orang-orang di zona hijau. Nah, orang-orang yang mudik ini masuk kategori yang disebut silent carrier atau orang tanpa gejala. Jadi tanpa gejala, dia terlihat sehat, merasa sehat, datang, ngobrol, tidur dan sebagainya. Tanpa terasa dia bawa virusnya, megang piring, megang pegangan pintu, megang anduk dan sebagainya, akhirnya terbawa itu. Nah inilah contoh kenapa kami di Jawa Barat sangat berbahaya kalau mudik ini berlangsung. Jadi mudik itu membawa silaturahim. Silaturahim itu positif, tapi mencegah penyakit lebih mulia. Jadi ada pilihan ingin silaturahim yang punya nilai positif, tapi mencegah penyakit di situasi hari ini juga lebih penting. Maka kita dahulukan mencegah penyakit dibanding silaturahimnya yang bisa kita tunda.
Dalam syariat Islam juga dijelaskan, jika terjadi sebuah wabah di sebuah tempat, maka dilarang kita ini meninggalkan tempat yang ada wabah, dan dilarang kita ini mendatangi orang atau tempat yang ada wabahnya, kira-kira begitu. Ya, jadi urutannya itu bahwa COVID-19 ini selalu hadir di zona-zona padat, yaitu kota Jakarta, kota Bogor, kota Tangerang, kota Depok, kota Bekasi, kota Bandung, kota Cimahi, kira-kira begitu. Kemudian semakin padat semakin potensi besar, maka mudik sekarang orang mudik sudah ada 200.000. Bayangkan kalau semua orang mudik ke Jawa Barat tiap tahun itu 3,8 juta, betapa kasus ini akan outbreak, meledak, dan luar biasa, kira-kira begitu. Nah, itu dulu kira-kira dari sisi kenapa mudik itu tidak diperkenankan. Nah, tadi urusan pertama adalah ngurusin darurat kesehatan. Urusan kedua adalah mengurusi pelacakan. Urusan ketiga adalah urusan supaya PSBB, tidak mudik, dan lain-lain. Nah, sekarang yang terakhir sebelum kita diskusi, terkait yang namanya adalah darurat ekonomi. Darurat ekonomi ini mendampaki semua orang. Industri hotel tutup, ya. Skala besar juga tutup, ya. Kemudian pendapatan harian dari informal juga berkurang. Ada yang di PHK, ada yang tidak mendapat penghasilan lagi, dan lain-lain. Nah, dalam sistem hidup kita ini ada nilai-nilai Pancasila. Ya, salah satunya sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita gabungkan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus berkeadilan. Keadilan di Pancasila disebut 2 kali. Kemanusiaan yang adil, juga terakhir keadilan sosial, kira-kira begitu. Disinilah saya sebagai gubernur tidak mudah mengambil keputusan bagaimana bersikap adil, kira-kira begitu. Nah, adil itu dalam Islam itu bukan sama rata. Ya. Adil itu dalam Islam adalah proporsional. Adil itu dalam Islam yang saya anut adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Gajah kecil makannya piring kecil, gajah besar makannya piring besar. Kalau dibikin sama rata, yang satu kebanyakan, yang satu cukup, atau sebaliknya, dan seterusnya. Nah, dari sisi darurat ekonomi ini, kita bagi 2. Bagaimana mempertahankan hidup selama darurat kesehatan. Kedua, bagaimana membangkitkan ekonomi setelah darurat kesehatan. Ya. Jadi, dalam darurat kesehatan seperti apa, kemudian dalam pasca pandemi membangkitkan ekonomi seperti apa. Kita fokus dulu ekonomi pada saat darurat kesehatan. Dalam teori ekonomi, ya, kita ada survei ekonomi di mana kelompok menengah bawah itu diklasifikasikan. Ada yang 10% terbawah, ada yang 20% terbawah, ada yang 30% terbawah, ada yang 40% terbawah, ada yang 50% terbawah, dan seterusnya. Nah, biasanya dalam teori kemiskinan, yang dalam 25% terbawah itu hidupnya susah. Tabungan tidak punya, aset juga tidak punya. Jadi kalau tidak diberi, dia pasti kelaparan. Oleh karena itu negara memberikan bantuan untuk 25% terbawah. Nah, selama ini sudah dibantu dalam bentuk ada tunai, dalam bentuk pangan. Bahasa pemerintahnya kartu PKH, keluarga harapan, dan kartu sembako, kira-kira begitu. Nah, dalam situasi normal, kelompok 25% ke bawah ini ditolong oleh subsidi negara. Oke. Nah, ada kelompok ekonomi dari 25% sampai 45%, kira-kira begitu. Nah, kelompok 25
ya sampai 45% ini dia nggak perlu ditolong, tapi hidupnya pas-pasan, ya. Bisa makan, bisa menyambung hidup, bisa beli pulsa, bisa beli kuota, tapi nggak bisa lebih. Pikniknya juga terbatas, tapi dia tidak tangan di bawah, tidak minta-minta. Itulah dalam situasi normal yang kita sebut dengan kelompok 25 sampai 40 atau 45%. Nah, gara-gara COVID yang membuat tidak ada pekerjaan, yang membuat pendapatan berkurang, si kelompok 25 sampai 40% ini jatuh. Yang tadinya bisa mandiri walaupun pas-pasan, tiba-tiba jatuh menjadi kategori miskin baru, kira-kira begitu. Nah, kelompok ini kebingungan, ya, karena tadinya mandiri tiba-tiba nggak ada penghasilan. Nah, disinilah pemerintah membuat program bantuan. Nah, program bantuan itu makanya terbagi dua, untuk miskin lama, tanda kutip, kemudian yang kedua adalah miskin baru. Nah, untuk miskin baru ini kita punya kurang lebih ada 7 pertolongan. Ya, kalau miskin lama tadi ya, yang 26% terbawah dibantu oleh yang namanya kartu PKH, kartu sembako. Nah, pintu ketiga apa? Pintu ketiga adalah namanya bantuan dari Presiden sebesar 600.000 dikali 3 bulan. Itu kalau di Jawa Barat hanya untuk wilayah Bodebek. Apa tujuan Presiden memberikan Bodebek? Supaya teorinya tadi, kalau orang Bodebek ini yang tidak ada penghasilan, tidak disuruh mudik, dia kan kelaparan. Nah, supaya tidak kelaparan, dia disubsidi dalam hal ini oleh Presiden 600.000 dikali 3 bulan. Harapannya uang itu dipakai atau sembako itu dipakai untuk survive di Jakarta, di Bodebek, sehingga mereka tidak pulang ke kampung halaman. Ya, itu pintu bantuan ketiga. Dan mayoritas untuk perantau. Jadi kalau pertanyaan, Pak, saya perantau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, perantau Jawa Barat, tinggallah tetap di Jakarta, tinggallah tetap di Bodebek. Kalau Anda perantau, Anda dibantu oleh pintu ketiga, yaitu yang namanya bantuan Presiden. Kemudian pintu keempat adalah yang kita sebut sebagai bantuan sosial tunai dari Kemensos yang sudah mulai dibagikan di hari Senin ini. Jadi hari Senin ini ada bantuan Kemensos untuk Jawa Barat 1 juta kepala keluarga, 600.000 dikali 3 bulan. Kalau yang Pak Presiden tadi untuk perantau supaya tidak mudik, kalau Kemensos itu sama seperti Presiden, bentuknya tunai untuk warga Jawa Barat di total 1 juta. Tujuannya tadi supaya kelompok 25 sampai 45% ini bisa hidup minimal selama 3 bulan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pemerintah ada program kartu prakerja. Kartu prakerja ini untuk pengangguran dan yang kena PHK itu dibantu oleh kartu prakerja. Jadi kalau Anda lelaki punya istri, anak 1, tiba-tiba pengangguran kena PHK, Anda masuk kategori di kartu prakerja. Jadi pemerintah ini memang banyak kementerian masing-masing ingin menolong ya. Jadi Kementerian Tenaga Kerja menolong dengan kartu prakerja, Kementerian Sosial menolong dengan bansos tunai. Kemudian masuk Kementerian Desa. Kementerian Desa adalah pintu kelima, yaitu dana desa yang setiap tahun dikirim ke desa 1 miliar, 1,2 miliar, itu 30%-nya didedikasikan untuk menolong mereka terdampak COVID yang tinggal di desa. Ya. Nah, kemudian dari situ ada pintu ke-6, pintu ke-7 tadi salah ya, itu dana desa itu pintu ke-6. Nah, pintu ke-7 itu namanya bantuan provinsi. Bantuan provinsi ini 500.000 kali 3. Kemudian yang 8 ada bantuan dari Bupati Wali Kota, yang ke-9 adalah
bantuan makanan kepada mereka yang tidak tersurvei, tidak punya KTP dan lain-lain. Nah, keputusan hari ini saya tadi sudah rapat dengan para wali kota dan bupati bahwa data akan diperbaiki. Data akan diperbaiki dan akan dikumpulkan di hari Jumat, kira-kira begitu. Ya. Kenapa data ini diperbaiki? Karena dari komen-komennya kan jelas tadi bahwa Pak saya kelewat, Pak kok yang dapat kelihatannya orang yang mampu, Pak saya perantau gimana, Pak di desa kumaha dan sebagainya. Jadi keputusan di hari Senin ini tanggal 20 Maret kita akan memperbaiki dan meminta kepada RT RW untuk melakukan survei ulang. Jadi kepada Anda yang terlewat itu akan disurvei ulang dan ditunggu waktunya di hari Jumat. Di hari Jumat, wali kota, bupati se-Jawa Barat akan mengirimkan revisi data-data penerima bansos. Nanti setelah tanggal 25 itulah data final yang akan kita bagikan. Harapannya pada saat tanggal 25 datanya diperbaiki, tidak ada lagi komplain-komplain di RT-RT, di RW-RW bahwa dia terlewat. Jadi saya ulangi lagi, akan ada perbaikan data, akan ada revisi, sehingga ajuan RT-RW yang kelewat atau terpotong atau terdiskon itu akan diperbaiki di tanggal 25. Nah, kalau setelah tanggal 25 masih ada yang kelewat, maka kamu bisa melakukan komplain. Saya ulangi ya. Jadi dari hari Senin sampai tanggal 25 itu ada perbaikan data. Pak RT, Pak RW diminta mensurvei lagi, atau Pak RT, Pak RW diminta mengkoreksi dinas sosial supaya mengikuti surveinya Pak RW yang selama ini tidak full dipenuhi tanggal 25. Kalau setelah tanggal 25, prinsipnya kita ingin berkeadilan. Prinsipnya urusan update data itu bisa menyesuaikan. Idealnya tidak boleh ada yang kelaparan di tanah Indonesia, tidak boleh ada yang kelaparan di tanah Jawa Barat. Maka kalau tiap minggu harus ada revisi data, itu akan kami persilahkan. Ya. Jadi sekali lagi seperti itu. Nah, kemudian kalau setelah tanggal 25 ada